Sampean percaya sama Wahabi? Jangankan Imam Asy'ari ya, di mana memang sudah 1000 tahun kan dari sekarang, 1000 tahun lebih. Saya saja kalau cari di YouTube atau di Facebook tuh banyak. Allahu Akbar, Kiai Idrus sudah berubah menjadi Wahabi. Pak, saya masih hidup padahal itu. Sudah dibikinkan isu mengharamkan tahlil, ya macam-macam. Saya sering dijapri sama orang tabayun, Kiai, apa benarin dari sampean? Apa? Sampean katanya Wahabi. Orang kita ini masih hidup sudah dibikin, apalagi Imam Asy'ari sudah lama. Karena mereka ya suka-suka begitu, Iman. Suka bikin isu-isu. Nah, ini bagaimana argumen Wahabi yang mengklaim Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase dengan dalih kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa? Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lebanon dan lainnya tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Imam Asy'ari. Kalau kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren seperti Fathul Qorib, itu bersambung sanadnya dari guru kita ke gurunya. Kitab-kitab Syafi'iyah. Ibanah ini gak ada sanadnya, tahu-tahu diterbitkan. Isi kitab Ibanah versi Wahabi sendiri, ini yang sesama Wahabi, isinya paradok, bertentangan dan kontradiktif, yang menguatkan bahwa Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mujassimah. Mungkin sebelum kita pindah topik ada yang ditanyakan, silahkan. Yang ingin kulo tanyakan niku salah satu yang terdengar kepada kulo niku bahwasanya akidah Al-Asy'ari yang sampai kepada kita itu bukanlah akidahnya Imam Al-Asy'ari yang sebenarnya. Karena yang pernah saya dengar dari salah satu tokoh masyarakat itu mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari itu mengalami 3 fase akidah. Yang pertama ketika masih menjadi muridnya niku Mu'tazilah. Yang kedua yang niku kalau tidak salah ini bukan Asy'ariyah. Terus baru yang ketiga ini yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita ini itu yang mengikuti fase yang kedua, yang belum termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Niku penjelasannya pripun? Ada lagi? Oke. Ngamutannya tadi kan dijelaskan bahwasanya ahli hadis itu tidak 100% itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang saya tanyakan apakah boleh kita beristifadah kepada ahli hadis dengan istifadah buta, dalam artian tidak memandang oh ini tokoh Ahlussunnah ataupun tidak gitu. Terus lagi? Sudah. Jadi ahli hadis itu tidak semuanya Ahlussunnah. Sebagian itu ada yang di luar Ahlussunnah. Apakah boleh kita mengambil hadis dari orang di luar Ahlussunnah? Kan di dalam kitab Mustalah itu boleh. Ahli bid'ah itu meriwayatkan hadis, kalau dia dipercaya hadisnya diterima selama hadis yang disampaikan tidak berkaitan dengan bid'ahnya dan dia bukan pengajak di dalam akidahnya. Tidak apa-apa, karena ahli hadis ini kan hanya meriwayatkan kan, bukan menafsirkan. Dan ini sejak masa salaf ya begitu. Di dalam kitab Tadribur Rawi karangan Imam As-Suyuti itu dijelaskan ada sekitar 80 perawi yang termasuk guru-gurunya Imam Bukhari Muslim itu terpapar akidah-akidah di luar Ahlussunnah. Ada yang Khawarij, ada yang Murji'ah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Syiah, ya macam-macam. Itu 80 orang gurunya Imam Bukhari. Yang dimaksud 80 orang itu ya nama-nama perawi yang menjadi sumber Sahih Bukhari. Ada salah satu perawi Sahih Bukhari, artinya guru-gurunya Imam Bukhari. Itu Khawarij, namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini mengagumi Abdurrahman bin Muljam. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang membunuh Sayyidina Ali. Itu katanya amal soleh katanya, kata Imran bin Hittan. Tapi riwayatnya diterima oleh Imam Bukhari. Mengapa? Karena orangnya dipercaya dan hafalannya kuat. Imran bin Hittan ini asalnya orang Ahlussunnah. Orangnya tidak ganteng, suka sama perempuan Khawarij, cantik yang perempuan. Akhirnya dia menikahi dia, inginnya mengembalikan istrinya ini ke Ahlussunnah, tapi malah dia yang ikut Khawarij. Mengapa? Ya mungkin karena cantik itu. Dan Imran bin Hittan ini walaupun Khawarij sangat akrab dengan ulama Ahlussunnah. Mengapa? Sama-sama profesi ahli hadis. Diterima. Terus ada lagi yang benci Sayyidina Ali, ada di Bukhari Muslim riwayatnya, Hurais bin Utsman. Siapa lagi? Ya banyak, ada sekitar 80 orang. Jadi gak apa-apa.
Kalau misalnya sekarang ada orang ahli hadis di luar ahlus sunnah, ya gak apa-apa mengambil riwayatnya saja, tapi jangan mengambil pemahamannya. Tapi mana wong gak ada sekarang, gak ada. Kalaupun ada ya paling cuma meriwayatkan aja. Kalau ahli hadis seperti ulama dulu gak ada. Dan gak apa-apa kalau cuma belajar mustalah, belajar apa pada mereka yang memang faham. Kalau di daerah kita tidak ada yang ahli dalam bidang itu, gak apa-apa. Tapi akidahnya, istinbatnya jangan kita ambil. Kalau memang ada, kalau gak ada ya gak usah dicari lah. Jadi tidak masalah. Kemudian pertanyaan yang pertama, Imam Al-Asy'ari itu hidup dalam 3 fase pemikiran. Itu menurut Wahabi. Kalau menurut kita ya cuma 2 fase, Mu'tazilah lalu Ahlus Sunnah. Kalau menurut Wahabi, Imam Asy'ari itu hidup dalam 3 fase pemikiran. Ini periodisasi pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fase perjalanan pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Versi Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase. Pertama ketika Mu'tazilah sampai berusia 40 tahun. Mengapa ikut Mu'tazilah? Ketika berumur 10 tahun ibunya wafat. Lalu ibunya menikah lagi dengan ulama Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Karenanya beliau diasuh oleh ulama Mu'tazilah, akhirnya menjadi tokoh Mu'tazilah. Karenanya kalau ada orang Wahabi meninggal, istrinya masih muda dan cantik, dikawin. Mengapa? Biar anaknya nanti jadi Ahlus Sunnah. Anak pondok gak mau biasanya kalau masih belum pernah menikah. Tapi kalau untuk istri kedua, ketiga gak apa-apa itu. Jadi sampai 40 tahun. Kemudian fase kedua, kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Ibnu Kullab dan ahli hadis. Ini fase kedua. Kemudian menurut versi Wahabi, Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase. Pertama ketika Mu'tazilah, kedua mengikuti Ibnu Kullab, ketiga kembali ke akidah salaf mujassimah ala Wahabi. Ya cuma ini akal-akalan Wahabi. Sampean percaya sama Wahabi. Jangankan Imam Asy'ari ya, di mana memang sudah 1000 tahun kan dari sekarang, 1000 tahun lebih. Saya saja kalau cari di YouTube atau di Facebook itu banyak. Allahu Akbar, ya Idrus sudah berubah menjadi Wahabi. Saya masih hidup padahal itu. Sudah dibikinkan isu mengharamkan tahlil, ya macam-macam. Saya sering dijapri sama orang tabayun, Kiai, apa benar ini dari sampean? Apa? Sampean katanya Wahabi. Orang kita ini masih hidup sudah dibikin, apalagi Imam Asy'ari sudah lama. Karena mereka ya suka-suka begitu, emang suka bikin isu-isu. Nah ini argumen Ahlus Sunnah. Mengapa Al-Asy'ari ini dalam 2 fase? Pertama, sejarawan dan pengikut mazhab Al-Asy'ari sepakat bahwa Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase pemikiran. Gak ada yang bilang 3 fase. Mu'tazilah lalu Ahlus Sunnah. Seandainya Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase sebagai seorang ulama besar dan tokoh populer, tentu hal ini akan menjadi perbincangan kalangan sejarawan dan pengikutnya. Orang itu kalau berpindah pemikiran pasti dibicarakan dan pasti bukan rahasia umum, banyak yang tahu, apalagi tokoh internasional seperti beliau. Ini masalah pemikiran. Ibnu Kullab, Al-Qananisi dan teolog lain yang diklaim diikuti oleh Al-Asy'ari termasuk teolog Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Jadi Ibnu Kullab ini Ahlus Sunnah, bukan Mu'tazilah. Ini argumen Wahabi. Menurut Wahabi, Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran dengan beberapa alasan. Pertama, kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah adalah karya terakhir Al-Asy'ari. Alasannya ini. Kedua, dalam kitab Ibanah, Al-Asy'ari mengikuti akidah mujassimah ala Wahabi yang berpendapat bahwa Allah bertempat di langit. Terang-terangan memang. Ini di kitab Ibanah, ya Ibanah versi mereka. Nah, ini bagaimana argumen Wahabi yang mengklaim Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase?
dengan dalih kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa? Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang dari terbitan India, Madinah, Lebanon dan lainnya tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Imam Asy'ari. Kalau kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren seperti Fathul Qorib, itu bersambung sanadnya dari guru kita ke gurunya. Kitab-kitab Syafi'iyah. Ibanah ini gak ada sanadnya, tahu-tahu diterbitkan. Dan kata para ulama salaf, Abdullah bin Mubarak berkata, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapapun bebas berbicara tanpa dalil. Sanadnya gak ada. Ini alasan kita. Kemudian kitab Ibanah yang beredar sekarang telah dicemari, dikotori oleh distorsi, perubahan tangan-tangan terampil yang tidak bertanggung jawab. Isi kitab Ibanah terbitan India, Madinah dan Lebanon yang menjadi rujukan utama kaum Wahabi berbeda dengan Al-Ibanah terbitan Mesir yang diterbitkan Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud. Isi kitab Ibanah versi Wahabi sendiri, ini yang sesama Wahabi, isinya paradok, bertentangan dan kontradiktif, yang menguatkan bahwa Al-Ibanah tersebut telah mengalami distorsi dari kaum Mujassimah. Ini ya kitab Ibanah versi Wahabi yang diterbitkan di Madinah ketika mengulas tentang istiwa. Zikrul istiwa 'alal arsy. Ini scan PDF. In qala qailun ma taquluna fil istiwa qila lahu naqul innallaha 'azza wa jalla yastawi 'ala arsyihi kama qala yaliqu bihi min ghairi tulil istiqrar. Jika ada yang berkata, bagaimana pendapat Anda tentang istiwa? Maka katakan padanya, kami berpendapat bahwa Allah beristiwa pada arsy dengan istiwa yang layak baginya tanpa berdiam lama. Tinggal di arsy tapi gak lama. Berarti bertempat di arsy tapi gak lama. Wahabi bilang sampai sekarang di arsy. Lah ini kok gak sama ini? Ini halaman 116. Halaman 126, kitab yang sama. Kullu dzalika yadullu ala annahu laisa fi khalqihi wala khalquhu fihi wa annahu mustawin ala arsyihi bila kaifin wala istiqrar. Semua itu menunjukkan bahwa dia tidak berada di dalam ciptaannya, tidak pula makhluknya berada di dalam zat-nya, dan bahwa dia beristiwa pada arsy dengan tanpa bagaimana caranya dan tanpa menetap, tidak bertempat. Yang di depan 116 bertempat tapi gak lama, yang 126 enggak bertempat. Loh, ini kok bisa satu kitab ini? Orang pemikir sekelas beliau berbeda pendapat. Kita ini kan bukan orang berkelas kan, biasa-biasa. Kita ini kalau berbicara antara perbicaraan yang tadi dan yang sekarang bertentangan, kan merasa itu gak sama dengan omongan saya yang tadi. Masa sekelas Imam Asy'ari di dalam masalah akidah seperti itu, kan gak masuk akal itu. Berarti ini distorsi ini. Ini yang dimaksud Ibanah versi Imam Asy'ari versi Wahabi. Ini Ibanah versi Azhar ya, Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud. Wa anna Allah istawa 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumassati wal istiqrar wat tamakkun wal hulul wal intiqal. Sesungguhnya Allah beristiwa pada arsy sesuai maksud yang difirmankannya, makna yang dikehendakinya, dengan istiwa yang disucikan dari bersentuhan, berdiam, bertempat, bersemayam dan berpindah. Tidak ada yang terbitan Mesir gak ada bertempat, gak ada. Ini cuma yang terbitan Wahabi. Ini makna istiwa versi ahli hadis ya, dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah. Di bagian bawah itu, wastiwa'uhu jalla jalaluhu, uluhu bi ghairi kaifiyatin wala tahdidin wala mujawaratin wala mumassah. Istiwa Allah adalah kemahatinggiannya tanpa bagaimana caranya, tanpa dibatasi, tanpa berdampingan dan tanpa bersentuhan. Ini kan gak bertempat ini. Istiwa yang dikatakan Imam Baihaqi dalam Al-I'tiqad. Wa fil jumlah yajibu ayyu'lam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin 'ani wijaj wala istiqrarin fi makan wala mumassatin li syai'in min khalqi. Lakinnahu mustawin 'ala 'arsy kama akhbar. Kesimpulannya, wajib diketahui bahwa istiwa Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah istiwa dalam artian lurus dari bengkok, bukan bersemayam pada suatu tempat, bukan menyentuh sesuatu ciptaannya, akan tetapi Allah beristiwa pada arsy seperti yang dikabarkannya, tanpa bagaimana caranya, tanpa di mana tempatnya, serta tidak menempati semua ciptaannya, berpisah dari semua ciptaannya. Ini menurut Wahabi zat Tuhan terbatas, kata Ibnu Taimiyah ya.
Ini Al-Ibanah versi Wahabi menolak konsep Tuhan terbatas. Ini Ibanah terbitan Wahabi. Jalla an ittikhadhis sawahib wal aulad wa taqaddas an mulabasatil ajnas wal arjas. Laisat lahu suratun tuqal wala haddun yutrabu lahul mithal. Dan tidak ada batas bagi Allah yang dapat diucapkan dalam perumpamaan. Kata Wahabi, zat Allah terbatas. Lah ini enggak terbatas. Loh kok dibilang ikut Wahabi? Padahal Ibanah ini yang terbitan Wahabi. Ini sahabat Nabi SAW menolak konsep Tuhan terbatas. Dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan, Sayyidina Ali berkata, wal amadu ilal khalqi madrub wal haddu ila ghairihi mansub. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Batas waktu ditetapkan kepada makhluk. Dimensi ukuran dinisbatkan kepada selain Allah. Barang siapa yang berasumsi bahwa Tuhan kami ini berdimensi, ada ukurannya, maka berarti ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah. Sama ya, ulama salaf menolak konsep Tuhan terbatas. Akidah Ahlus Sunnah ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha Suci dari segala batas dan segala puncak. Nah, ini artinya apa? Klaim bahwa Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase sama sekali tidak benar. Dan yang lebih parah lagi, mereka menganggap akidahnya Imam Syafi'i sama dengan Wahabi. Padahal enggak. Imam Asy'ari ini ya justru mengikuti Imam Syafi'i. Wahabi ini suka membolak-balik itu. Mereka yang mengaku ahli hadas tapi kerjaannya berbohong. Ahli hadis ya. Ya, memang yang betul ahli hadas mereka itu, bukan ahli hadis. Bukan mazhab ahli hadis, tapi mazhab ahli hadas. Saya kalau sama mereka bilang, antum bukan ahli hadis. Terus ahli apa? Ahli hadas. Dan itu hadas akbar.